Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita semuanya walaupun lewat udara. Jadi pengajian di langit ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari pengajian kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan as-sa'adah, kemuliaan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan juga semoga dengan pengajian kita ini, kajian kita pagi menjelang siang ini akan menambah kesolehan kita semuanya. Salat serta salam kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatuna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, para sahabat, para pengikut beliau yang istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat pembelaan dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Baik rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan tema sabar dan tawakal untuk menghadapi ujian. Nah, pada dasarnya kita sudah ketahui hidup ini adalah ujian. Jadi bukan saat ini saja kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, di saat kita hidup itu sudah ujian. Ya. Kita sudah sama-sama hafal dalam surat Al-Mulk itu Allah sampaikan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan kita ini adalah mati dan juga hidup untuk apa? Liyabluwakum. Kita diuji, mendapatkan ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ujian-ujian itu, ya, dengan berbagai macam ujian itu, Allah akan melihat ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya. Ya. Jadi rekan-rekan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian ini pada prinsip dasarnya, ya, garis besarnya ujian itu cuma dua saja. Perhatikan, ujian itu hanya dua. Ya. Mohon maaf, ini teman-teman pada bawa Al-Qur'an nggak? Atau buat coretan? Ya, saya berharap teman-teman buat coretan, ini akan menjadi panduan buat kita semuanya di saat ya kita itu kok merasakan berat begitu ya dengan ujian. Nah, saya lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ini cuma ada dua saja. Gitu. Ya, hanya ada dua dan penyikapannya juga sederhana. Ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ya, surat Al-Anbiya ayat 35, surat 21 ayat 35, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernafas dia akan mengalami kematian. Ya, jadi semuanya ini keyakinan kita, semua yang bernafas akan mati, gitu. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu menganugerahkan kepada kita itu adalah ibtila, ujian, itu cuma dua, bisyarri wal khairi. Ya. Itu dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu cuma dua ujian saja udah. Bisyarri wal khairi. Di saat kita sehat badan kita, ya, itu adalah ujian. Sebagaimana di saat kita sakit, gitu. Di saat longgar,
dalam hidup kita itu juga ujian di saat seperti di saat kita sempit, gitu. Di saat Allah anugerahkan rezeki yang berlimpah kepada kita, itu juga ujian. Sama juga di saat Allah memberikan rezeki yang dibatasi, gitu. Di saat Allah memberikan keleluasaan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan leluasa sebagaimana tahun-tahun yang lalu, itu juga ujian. Sebagaimana juga seperti kita menghadapi Ramadan seperti saat ini, gitu. Ya. Jadi semua hakikatnya itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya sekarang kita itu lulus ujian atau tidak, gitu. Ya. Nah, sebagaimana seorang murid di dalam kelas, itu kan guru memberikan pelajaran yang sama, ya. Memberikan pelajaran ya untuk menguji muridnya dengan soal yang sama. Namun coba perhatikan, ada yang mendapatkan nilai bagus, ada yang mendapatkan nilainya adalah jelek, gitu kan? Ada yang mendapatkan angka sempurna, mendapatkan 10 atau 100, ada yang 9 atau 90, gitu kan? Ada juga yang dapat 10 atau 1. Ya, dari 9 10 soal cuma benar 1, gitu kan? Nah, padahal dia mendapatkan bahan yang sama, diajar dengan materi yang sama, namun kenapa kok nilainya beda-beda ini? Dan bahkan ada murid itu suka tanya sama gurunya, "Pak Guru, kapan kita ujian?" Ya. Kayaknya dia happy gitu ya, dia seneng dia dengan ujian. Namun ada juga orang murid yang stres dengan ujian. Ya, kenapa demikian? Ya, kok dia stres yang satu senang? Karena apa? Yang senang dia siap, ya, menghadapi ujian itu, sementara yang stres dia nggak siap, gitu. Nah, padahal dari awal Allah telah sampaikan kepada kita, hidup ini adalah ujian. Dan kita akan menghadapi berbagai goncangan dalam kehidupan, gitu. Entah goncangannya membuat kita nikmat, gitu kan? Ada juga goncangan membuat kita tenggelam. Nah, ada seorang peselancar, gitu Pak. Itu kalau menghadapi dengan ombak yang besar, gitu, dia malah seneng dia. Ya, kenapa? Dia akan bisa berselancar dengan ombak yang besar itu. Ada juga, gitu kan? Orang menghadapi ombak yang besar itu karena dia tidak siap, dia tenggelam, ya, dengan ombak yang besar itu. Nah, seperti saat ini juga, ya. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, dengan ombak yang besar yang namanya cuma COVID-19 ini atau corona ini, semuanya tergoncang, ya. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja, namun juga dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan bahkan mungkin bisa dari sisi politik, ini akan semuanya tergoncang, gitu. Namun untuk seorang peselancar, gitu kan, dia akan menikmati ayunan ini, ya. Dengan virus corona COVID-19 ini, dia akan bisa menikmati itu. Apa saya contohkan adalah di saat kemarin di bulan Ramadan, kita tidak ada pandemi COVID-19, itu kita beraktivitas leluasa luar biasa, gitu. Nah, di saat saat ini adalah ada pandemi COVID-19, aktivitas kita hanya di rumah saja. Namun jangan salah, di rumah ini adalah mengasyikan, gitu. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang tertekan dalam rumah, tersiksa di dalam rumah, saya tidak tahu itu. Ya, ini justru ini ada ibu-ibu nggak ini? Cek dulu ada ibu-ibu nggak ini? Apa bapak Ada, semuanya nih? ada, Ada. ada. Ya, jadi sekarang ini adalah kita dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pulang ke rumah, gitu kan? Menjadikan rumah sebagai pusat aktivitas, gitu. Untuk para bapak sekarang diuji kepemimpinannya, gitu.
di luar jagoan dia memimpin orang lain gitu kan. Nah, di rumah apakah dia jagoan bisa memimpin istri dan anak-anaknya? Gitu. Ini luar biasa ini. Ya. Kayak saya juga sekarang di rumah kan cuma berempat gitu kan. Saya sama uminya anak-anak, terus 2 anak. Dua-duanya ini perjaka gitu kan. Wah, ini luar biasa ini tantangannya ini, gitu. Biasa di bulan Ramadan nggak sempet gitu kan, nggak sempet bergaul sama anak-anak secara intens, terus sekarang setiap hari bergaul sama anak, gitu. Nah ini bagaimana kita bisa memanage ini agar ini menjadi sebuah kenikmatan, ya, mengasyikan dalam dalam rumah. Ini adalah tantangan tersendiri buat kita. Nah ini juga buat teman-teman gitu kan yang jadi kepala rumah tangga, sekarang diuji apakah kita ini menjadi laki-laki sempurna atau laki-laki beneran atau enggak, gitu. Biasanya kita di luar itu jadi makmum, makmum taraweh gitu kan, sekarang apakah kita jadi imam ya dalam taraweh, gitu. Apa anaknya bisa protes nanti, "Wah, ini abi ini ayah nih," gitu kan. Bacaannya itu aja. Nah, gitu. Begitu. Lah ini semuanya ini mengasihkan itu tantangan tersebut buat kita, ya. Kalau saya karena ada temennya, ya, jadi anak saya di rumah itu dua-duanya sudah akil balik dan dua-duanya itu mimpin sholat duhur dan asar, gitu. Dapat porsi banyak ya, cuma duhur dan asar dan maghrib, ayahnya, gitu. Terus anak saya ada mimpin sholat isya dan sholat subuh. Ya. Nah, sekarang tinggal terawehnya, gitu kan? Teraweh. Saya membuat kayak di luar terawehnya imamnya tetap. Saya bilang gitu. Jadi imam sholat teraweh imamnya adalah tetap, gitu kan? Jadi buat imam tetap, siapa kita angkat jadi imam tetap, imam imam sholat teraweh? Ini akal-akalan bapaknya ini, ya. Kita angkat, gitu. Biasanya saya bilang nanti yang jadi imam tetap itu akan dapatkan dapat reward. Nah, gitu kan. Dapat hadiah. Nah, jadi memang ini tantangan-tantangan baru yang kita harus jalin bersama-sama. Namun rekan-rekan mungkin Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya slogan begini baiti janati, ya kan, rumahku adalah surgaku. Lah saat inilah kita mampu nggak mewujudkan rumahku sebagai surgaku, gitu. Dan malah baiti nari, rumahku membuat kita tersiksa, bukan itu. Ya, gitu kan. Nah, ini para ayah, para bapak, para ibu, gitu kan. Sekarang aktivitasnya lebih banyak di rumah, gitu. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa lulus ujian, ya. Baik, agar kita bisa lulus ujian menghadapi ini, ya. Ya kalau teman-teman merasakan ujian saat ini adalah sebagai musibah, gitu ya. Namun ada juga yang merasakan ini sebagai berkah, gitu. Ya, tadi saya liko sama sama teman-teman, ya liko di udara juga. Itu satu cerita, ada yang cerita, "Alhamdulillah Ustaz, ini sekarang saya Ramadan ini kok kebaikannya banyak." Gitu kan. Kenapa? Biasanya nggak pernah ketemu sama anak 7 tahun, nggak pernah ketemu, sekarang di rumah mulu. Nah gitu, itu berkahnya itu Teh, luar biasa. Ya, jadi nggak pernah ketemu karena anak-anak kan di luar terus gitu kan, sekarang ngumpul semuanya ini. Yang jauh-jauh ya, yang kuliah, yang yang bekerja, bahkan diminta bekerja dari rumah. Nah ini. Nah ini ada yang menganggap kondisi saat ini ada yang ujian menjadi berkah, ada juga yang menganggap ujian sebagai musibah. Nah, silakan teman-teman diterjemahkan sendiri apakah ini menjadi berkah atau musibah, gitu. Ya. Nah, kalau ujian ini menjadi berkah, gitu kan, ya tinggal disyukurin saja, gitu. Tapi kalau ujian ini adalah menjadikan seperti musibah, ya kita sabarin saja. Selesai kan? Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada kita, ajaban li amril mukmin. Ya, menakjubkan kehidupan orang beriman. Kenapa menakjubkan?
inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu terasa baik, nggak ada nggak baik. Jadi kalau melihat seperti ini, ya, jadi rekan-rekan Allah SWT, kuncinya ada di keimanan betulnya. Ya. Dengan keimanan kita kokoh, keimanan kita kuat, dekat dengan Allah SWT, inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu akan terasa baik. Ya, walaisa dzalika li hadin illa lil mu'min. Yang ini hanya terjadi ya kepada orang beriman saja. Ya, kalau iman kita kuat gitu kan, wah ini nikmat ini. Ini tantangan baru ini. Gitu kan? Bagaimana Ramadan kok sering di rumah. Bahkan nanti kalau kondisi masih seperti ini, mungkin nanti adalah banyak khotib Idul Fitri di rumah. Gitu. Para khotib ada di rumah. Nah, para ayah harus mempersiapkan dirinya. Ini. Menjadi apa nanti? Menjadi imam sholat Idul Fitri dan menjadi khotib Idul Fitri. Anggaplah ini sebagai tadrib, ya, latihan buat kita semuanya. Gitu. Jadi nanti makmumnya istri sama anak-anaknya, gitu ya. Inilah ini tantangan tersendiri ya buat kita semuanya. Nah, dalam hadis tadi disebutkan adalah in asobatun sara syakara fakana khairulahu. Kalau ini adalah menjadi anugerah, ya syukurin aja. Gitu. Sekarang ini ada peluang bisnis baru, gitu kan? Dengan pandemi ini peluang bisnis baru muncul. Itu apa? Jualan masker. Di mana-mana orang pada jualan masker, nawarin masker. Awal-awal tuh masker itu Masya Allah harganya seperti emas gitu kan. Nah sekarang sudah mulai turun. Kenapa? Ya seiring dengan perjalanan banyaknya orang yang dagang gitu kan. Jadi sekarang muncul peluang bisnis baru. Ya, bisnis di bidang kesehatan ini juga booming juga. Ya, suplemen. Ya, apalagi teman-teman bisa membuat suplemen antivirus corona. Wah kayaknya laku ras ini. Gitu ya. Jadi ini. Jadi kalau ini jadikan sebagai anugerah ya syukurin saja. In asabatum dhara gitu kan. Kalau ini adalah menjadi sesuatu yang menyempitkan buat kita, sesuatu yang buat kita darurat, ya sobaro, sabar aja gitu. Fakana khairul lahu, sabar juga baik. Nah, sekarang teman-teman merasakan ini sebagai apa kira-kira? Saro atau doro gitu. Ini kebaikan atau enggak baik? Ya, kalau kebaikan ya disyukuri gitu kan. La in sakartum la azidanakum gitu. Tapi kalau ini adalah memberatkan, ya kita hendaklah bersabar gitu. Nah, berbagai ujian tadi, 2 ujian tadi, agar kita bisa lulus apa yang mesti kita lakukan? Gitu kan? Kalau ujian itu bentuknya musibah, gitu ya, bentuknya musibah, ya hendaklah yang pertama yang kita lakukan adalah ikhtiar kita mesti maksimal dari keluar dari musibah ini. Ya, ikhtiarnya mesti maksimal, gitu. Yang kedua adalah ya kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa-doa kita, gitu. Yang ketiga tentunya adalah pasrahkan semuanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar ini ya kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan memaksakan diri. Ya di saat corona seperti ini, ya virus COVID-19 seperti ini, ya ikhtiarnya yang paling maksimal adalah di rumah. Gitu. Tadi kita ini liko yang ketiga saya ini, liko di udara yang ketiga ini. Ya, dari subuh. Ya, liko di udara. Alhamdulillah. Hat-trick Ustaz. Jadi ini liko ketiga. Tadi disampaikan juga ya dari dari organisasi dakwah kita ini menyampaikan sekarang yang harus dilakukan pertama kali adalah penyelamatan aset. Ya, penyelamatan aset. Aset dakwah itu apa? Aset dakwah yang paling penting adalah kader-kader dakwah. Berarti saat ini
ikhtiar maksimal kita menyelamatkan aset dakwah kita, yaitu apa? Yang pertama adalah jangan berkerumun, udah di rumah saja, gitu. Kecuali yang penting sekali, kayak cari maisha itu kan penting sekali. Kalau nggak urgen-urgen amat, gitu kan, udah sekarang lebih banyak di rumah saja, gitu. Agar betah di rumah bagaimana, gitu kan? Buatlah tantangan tantangan baru di rumah. Teman-teman mungkin coba cetak sejarah, ya, cetak sejarah. Oh, bulan Ramadan ini saya akan menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 3 hari. Wah, keren kan? Khatam Al-Quran 3 hari, gitu. Ya. Nanti kalau kondisi masih seperti ini, berarti nanti kita akan mencetak sejarah baru, yaitu apa? Kita itikaf full 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itikaf full. Ya, di mana? Di rumah. Karena saya sudah ada yang menyampaikan, ya kan, di grup DSW, ya, Dewan Syariah Wilayah. Di kondisi seperti ini, itikaf di rumah ini adalah nilainya sama seperti di masjid, gitu. Ya. Namun dengan catatan kita buatkan ruangan tersendiri. Sekarang di setup rumah kita. Rumah kita kan cuma begini kan, strategis kan. Kenapa? Karena kemana-mana dekat gitu kan. Dibuat, ini disepakati semuanya, musola kita itu di mana posisinya, gitu. Ya, musolanya kalau di ruang tengah atau ruang tamu atau ruang utama, ya itu jadikan itu. Jadi nanti kamar nggak dipakai, yang itikaf ya di situ tempatnya, gitu. Ya. Tapi kalau satu-satunya cuma itu kamarnya situ, ruang sholat situ, jadikan itulah sebagai masjid kita, musola kita. Wah, itu malah lebih praktis itu dah. Ya, siang malam ada di situ, gitu kan? Wah, itu itikaf full itu malah ini. Ya, jadi ikhtiar kita mesti maksimal. Ya, buatkan tantangan-tantangan di rumah itu. Kalau teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari, itu prestasi itu. Ya, saya pernah lakukan itu, gitu kan? Di Ramadan kapan itu lakukan itu? Itu juga tidur, ya ketiduran itu tilawah gitu. Jadi ketiduran tuh mimpinya masih ngaji aja. Ya kalau 3 kali kan, ya 3 hari, berarti kan sehari semalam kan 10 juz, gitu kan? Nah ini, ya waktu kan 24 jam, dikurangin 10 jam ya masih banyak sebetulnya. Namun ini tantangan tersendiri ya. Ya, jadi silahkan agar ikhtiar kita maksimal, buatlah tantangan sendiri kita stay di rumah itu. Ini. Terus juga walaupun kita di rumah, ya kita di rumah tetap juga kita mesti lakukan, gitu kan, program-program apa untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi membantu dari rumah juga bisa, gitu ya. Nah, ini sekarang ini banyak teman-teman kita yang kesulitan, gitu kan, yang terimbas ekonomi. Nah, ada program dari kita untuk kita, gitu. Buatlah program dari kita untuk kita. Ya silahkan nanti bentuknya seperti apa, gitu kan. Ya Al-Kafi juga membackup juga, ya dari Satgas PKS juga ada, gitu kan. Ini luar biasa. Belum lagi juga bisa mengkomunikasikan dengan struktur pemerintah, gitu. Ya. Jadi rekan Allah Subhanahu wa taala lakukan ikhtiar secara maksimal, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Ya, jadi ikhtiarnya mesti maksimal. Selanjutnya adalah yang kita lakukan agar lulus dari ujian ini tentunya adalah berdoa tiada henti. Ya, terus kita lakukan doa. Kenapa? Karena doa ini adalah merupakan silah seorang mukmin. Ya, doa ini adalah senjata bagi seorang mukmin. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ya, ada yang mengatakan ini hadis dhaif, namun saya belum cek hari ini kan. Ya paling tidak doa itu kan masyru'iyah, ya kan? Hadis menyebutkan ad-du'a'u silahul mukmin. Jadi doa ini adalah silah seorang mukmin, senjatanya seorang mukmin. Wa imaduddin, dan ini adalah sebagai
tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan menjadikan doa itu adalah cahaya ya di langit dan di bumi. Lantunkan doa. Sekarang ada waktu-waktu yang mustajab gitu ya. Waktu-waktu yang mustajab, ya menjelang iftar, waktu sahur, gitu kan. Nah ini, jadi terus doa kita kita lantunkan ini. Nah, Al-Quran mengisahkan ya kepada kita semuanya, yaitu di saat Nabiullah Zakaria alaihissalam, ya secara medis Nabiullah Zakaria alaihissalam itu secara medis tidak mungkin punya anak. Ya. Kenapa demikian? Allah abadikan dalam surat Maryam itu, qala rabbi inni wahanal azmu minni, ya wasta'ala ra'su syaiban. Ini. Jadi sudah sepuh sekali Nabiullah Zakaria ini. Disebutkan tulang-tulangnya telah lemah dan juga rambutnya sudah memutih gitu. Sudah penuh dengan uban. Bukan hanya itu, istrinya mandul gitu. Ya. Jadi sudah Nabiullah Zakaria sudah sangat tua, istrinya mandul. Namun di ujung doa itu disebutkan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Gitu. Ya, surat Maryam ayat yang ke-14. Ayat yang keempat. Jadi ini menakjubkan. Secara medis nggak mungkin, namun Allah ijabah itu. Ya. Allah jawab dalam surat Maryam ayat yang ketujuhnya. Ya Zakaria, inanubashiruka bigulamin, ya ismuhu Yahya, gitu. Zakaria, sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan boleh seorang anak yang namanya Yahya. Coba kita perhatikan. Bahkan yang dikirim bukan hanya janin, ya kan? Bukan seorang anak, namun juga yang dikirimkan namanya. Tuh. Namanya dari langit ini, dari Allah Subhanahu wa taala, Yahya. Ini. Yang nama itu naj'alahu min qabli samiyya. Itu. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ya. Jadi doa itu luar biasa, Pak. Ya. Jadi rekan-rekan mengkanon Allah Taala, ya setiap kita pernah menghadapi kesulitan, gitu kan. Namun optimis kita adalah semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merapat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selesai masalah. Nggak ada yang nggak selesai masalah. Gitu. Nih teman-teman, saya sampaikan teman-teman, ini kejadian saya itu mungkin tahun sekitar 2001 atau 2002. Ya, 2001, 2002. Itu dulu saya punya rumah itu tipe 21. Ini teman-teman sekarang juga 21 ya. Jadi tipe 21 yang masih asli gitu. Yang masih asli. Nah, di rumah itu sering ada liko, sering ada pengajian. Jadi kalau di rumah itu ada pengajian, pengajian bapak-bapak, gitu kan, itu istri saya di kamar, gitu, nggak bisa kemana-mana. Kalau pengajian ibu-ibu, kalau saya di luar, pas pulang nggak bisa masuk, nunggu sampai pengajian selesai, gitu. Kayaknya tersiksa banget itu. Ya istri saya mungkin juga tersiksa juga, gitu kan. Saya munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya munajat kepada Allah, saya sampaikan itu. Saya minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada saya itu rumah. Kalau di rumah saya ada pengajian, anak perempuan saya itu nggak terganggu. Bisa buka kerudung, bisa main ke sana kemari gitu. Itu 21 atau 22 saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekitar 2004 atau 2005 itu Allah kasih yang ada di Jalan Panda ini. Ya. Itu saya doa di waktunya juga spesial, tempatnya spesial. Ya. Jadi doanya itu di tempatnya spesial, waktunya spesial. Gitu. Khusus saya minta dan Allah kabulkan setelah 2 atau 3 tahun. Ya. Nah, kira-kira teman-teman itu nyampaikan itu nggak kepada Allah? Ya, itu. Kemarin saya lupa gitu kan, saya mintanya sederhana.
Coba kalau saya minta, ya Rob, anugerahkan kepadaku sebuah rumah yang anak-anakku bisa bermain leluasa dan juga bisa berenang sesuai dengan sunnah nabimu. Ya, kayaknya Allah kasih kolam renang itu dalamnya. Karena saya nggak sebutin aja itu. Ya, saya lupa itu. Ya, nggak saya sebutin. Aduh, itu. Coba kalau saya minta ada kolam renang dalamnya, ya, ada sport center dalam rumah saya, nanti ikhlas pada, Amin. ya gitu kan. Ya, Amin. sekarang, ya, cuma masalahnya sekarang rumah saya udah kegedean. Capek, ya, capek ngerawatnya. Udahlah, syukurin aja. Berenangnya Kalimalang juga ada, gitu. Jadi ini rekan-rekan ngomongkan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah doa itu luar biasa. Ya. Doa itu adalah senjata kita yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah waktu-waktu spesial, tempat-tempat spesial, ya. Ya kalau ayat-ayatnya banyak ya, gitu. Yang ketiga, agar kita lulus ujian itu adalah pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pasrahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masrahin itu enak gitu. Ya, pernah ceritanya calontong nggak? Calontong tuh kalau sulit gitu kan itu pasrah aja. Di saat dia kesulitan, ya kan secara ekonomi, keluarganya itu merasa kesulitan banget, itu dipasrahkan. Ya, jadi pasang kepada mertua. Jadi istri, anak serahin kepada mertua itu, wah semuanya jadi enteng. Ya, itu pasrah kepada mertua aja enteng, apalagi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan mertua kita gitu. Ya, itu akan lebih enteng lagi. Jadi beban ya, itu agar bisa hilang sederhana. Yaitu apa? Lepaskan beban itu. Ya kan? Lepaskan kemana? Pindahkan beban itu dari kita, pasrahkan kepada Allah. Selesai. Gitu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dalam surat At-Tolak ya. Surat yang ke-60 berapa? 65 ya. Ayat kedua ketiga itu kan Allah telah memberikan rumus ya, sederhana buat kita. Ya, di saat kita itu menghadapi masalah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, ketakwaan ini yang kita evaluasi, gitu. Ketakwaan inilah yang harus kita evaluasi. Dan Ramadan ini adalah momentum yang tepat, ya, saya katakan momentum yang tepat buat kita untuk upgrading ketakwaan, gitu. Ramadan dijadikan sebagai sarana yang tepat dan bukan hanya tepat, namun juga sarana yang cepat untuk apa? Meningkatkan ketakwaan. Tuh. Jadi kan target Ramadan kan la'alakum tatakun kan, makanya ketakwaan kita harus kita perkuat, ya. Nanti definisi takwa apa, nanti ada tema tersendiri itu, gitu. Nah, dengan ketakwaan yang kuat itu yang kokoh adalah Allah akan menjadikan apa? Makhraj, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau persoalan kita adalah persoalan rezeki, gitu kan? Lanjutan ayat warzuqhum min haitsu la tahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Ya. Dan bukan hanya itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala keperluan kita. Ini bukan tataran teori, Pak. Ya, jadi teman-teman bukan hanya tataran teori. Praktekkan dalam kehidupan kita, yakin seyakin-yakinnya, gitu. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kaya, gitu kan? Allah yang Maha Pemurah, gitu. Yakinlah itu. Sehingga apa? Akan mudah memudahkan urusan kita semuanya. Jadi rekan-rekan dimakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang semestinya kita lakukan di saat pandemi seperti ini, yaitu apa? Kita evaluasi secara total maknawiyah kita. Ya, maknawiyah kita evaluasi secara total. Sehingga nanti kita akan apa? Akan memiliki kekuatan rohani yang dahsyat sehingga kita akan siap menghadapi gelombang kehidupan. Ya. Jadi ada orang begini, Pak, ya. Jadi rekan-rekan semuanya,
ada orang dapat ujian kebaikan, itu banyak yang jatuh, banyak yang rontok, gitu. Ya, banyak yang rontok. Rumah tangganya hancur, kenapa? Karena kelebihan rizki. Rizki banyak berlimpah, malah rumah tangganya hancur. Ya, saya pikir rumah tangganya berantakan itu karena kurang duit. Ternyata kelebihan duit juga berantakan keluarganya, luar biasa. Saya ulang. Kalau yang kurang duit biasa ya, udah biasa itu, gitu. Ya. Namun ujian berbagai gelombang tadi, kalau selama ruhiyah ma'nawiyah kita kuat, kita akan siap menghadapi gelombang kehidupan apapun bentuknya. Ya, entah pandemi seperti ini atau nanti setelah pandemi akan bebas gitu kan, itu seperti ini. Ya, bebas itu nanti juga orang akan rontok. Ada yang rontok, namun juga ada yang semakin dekat dengan Allah. Nah, buat kita, ya, buat aktivis dakwah ini, apapun kondisinya, jadikan ini adalah kebaikan buat kita. Ya, jadi apapun kondisinya, jadikan ini kebaikan buat kita. Di saat pandemi ini adalah baik buat kita, di saat nanti Allah angkat pandemi juga baik buat kita. Sehingga apa? Kita akan leluasa bergerak. Ya, kalau sekarang kan Allah minta agar kita ibadah dalam pandemi, gitu kan? Nanti Allah minta kita untuk ibadah di luar pandemi, gitu. Jadi semuanya itu adalah nilainya insya Allah ibadah. Baik, rekan-rekan mohon Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja ya, sampai jam 11 cukup saya pikir. Ya, silahkan kalau ada yang kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cepat mengangkat pandemi corona ini dan juga Allah lindungi kita dari musibah COVID-19, dijaga kesehatan kita dan keluarga kita, diberkahi Amin. kehidupan kita, dimuliakan kita Amin. semuanya di dunia wal akhirah. Ya, demikianlah yang Amin. bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Widodo sudah menyampaikan materinya. Ini testimoni dari Ane Ustadz. Yuk. Jadi pemaparan antum tadi, Ane tidak menemukan nuansa susah dari ujian gitu Ustadz. Jadi semuanya tuh apa ya enjoy aja gitu ya. Ketika Allah kasih kita musibah ya kita bersabar dan itu bagus buat kita. Ketika Allah kasih kita kelimpahan, kelapangan, kita bersyukur, itu pun bagus buat kita. Jadi sensasi ujian yang selama ini kayaknya ribet, ya bikin sempit kok kayaknya dari penjelasan antum tadi subhanallah gitu. Kita tidak merasakan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz terkait dengan sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian ini, dipersilakan bisa japri atau bisa chat lewat fitur chat yang ada di Zoom. Ya, sebelum pertanyaan, saya sampaikan testimoni saya ya. Halo? Ya, mangga Ustadz, siap. Ya, ya. Mangga. Jadi, saya itu kan anak saya kan 1-2 itu perempuan, 3-4 laki-laki. Suatu saat ada kader ya ke rumah dan kayak menginginkan anak saya yang pertama, gitu. Kayak menginginkan anak saya yang pertama. Saya senang banget kan, karena dia kader, gitu kan, luar biasa, gitu kan. Ya saya waduh, saya punya mantu kader, gitu ya. Gitu. Senang banget gitu. Namun tiba-tiba, ini kader ini wala salam wala kalam. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Gitu. Saya sama istri, sama anak saya gitu kan, ya anggaplah ya sudahlah ini bukan jodoh lah, gitu kan. Udah clear aja lah. Ya, nggak ada masalah untuk ini. Tiba-tiba ya saya longgarkan semuanya, jadi ini jangan sampai membuat hati kita sempit gitu kan. Ini tiba-tiba saya dapat kabar ini sudah menikah dengan akhwat lain. Gitu. Ya alhamdulillah, nggak usah diinikan risaukan. Alhamdulillah, kita syukurin saja. Ya, berarti Allah jodohkan dia dengan akhwat lain. Nah, terus berapa bulan kemudian saya dapat kabar, ya, ini meninggal. Ini, Al-Ah ini meninggal. Gitu.
Saya baru introspeksi sama keluarga, sama istri. Oh, Allah pilihkan saya yang terbaik sama keluarga kita. Mungkin, gitu ya, mungkin kita tidak siap untuk menerima di saat anak saya itu menjadi janda dan cucu saya menjadi yatim. Gitu. Masya Allah. Yeah, Jadi yeah. ternyata di balik itu semuanya itu punya nilai, gitu. Yang Allah berikan nggak enak gitu kan? Oh ternyata di belakangnya itu ada nilai, gitu. Nah inilah teman-teman, coba rasakan itu semuanya. Semuanya ada sensasinya. Tentunya hikmahnya nanti di belakang ya. Hikmahnya di belakang ya. Selama kita menghadapinya dengan indah aja, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik, silakan. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tafadol, ihwafillah. Sambil nunggu mungkin dari Anda Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya, Fadal. Ya, tadi kan dalam menghadapi ujian, paling tidak ada 3 effort Ustadz ya. Yang pertama adalah ikhtiar yang harus maksimal, kemudian berdoa tanpa henti, kemudian pasrahkan semuanya kepada Allah gitu Ustadz ya. Kalau cah lontong aja nyerahin ke mertuanya semuanya selesai gitu Ustadz ya. Apalagi kepada Allah. Nah ini terkait dengan doa Ustadz. Doa itu kan terkadang kita atau mungkin seringnya kita nggak sabar Ustadz ya. Kita berdoa kayaknya udah lama banget, udah 3 tahun, 4 tahun, tapi kok seolah-olah Allah dengar enggak gitu ya. Ini Allah kok nggak ijabah gitu. Nah, jadi bertahan atau bersabar dengan doa ini gimana Ustaz? Halo Ustaz. Suara antum mati Ustaz. Pak Heri. Mati Ustaz. Mikrofonnya Ustaz. Ustaz, audionya mute. Iya. Mute sendiri. Pak Heri bisa diaktifkan bisa dari. Oke ya. Ayo, mangga Ustaz. Lanjut. Ya. Baik. Sekarang kita ini yang harus kita lakukan adalah harus selalu husnudzon kepada Allah. Ya. Jangan ada prasangka sedikit pun. Kayak tadi, gitu kan? Itu begitu bahagianya saya. Gitu. Wah, anak saya kader. Gitu kan? Ternyata perjalanan anak saya nikah, gitu kan? Dengan tetangga saya yang lama, gitu kan? Aktivis masjid, bukan kader. Anaknya terbina dan sekarang sudah jadi kader inti ketua DPR di Bekasi. Ternyata, oh Allah pilihkan yang terbaik ternyata. Gitu. Ya, Allah ganti. Ya, ini. Dan itu husnudzon billah diperkuat. Ya, jangan ada sedikit pun suudzon billah. Terus yang kedua, yakinlah ayat, silakan dibuka bersama-sama dalam surat Al-Baqarah, benar atau salah ya? Surat Al-Baqarah, ada yang bawa Al-Qur'an? Ya. Ayat 216. Gitu. Silakan teman-teman, ya ngaji di udara juga buka Al-Qur'an juga boleh kan? Ya. Siap, Ustaz. Ya. Al-Baqarah 216. Nah, ini ada potongan ayat yang Allah sampaikan begini. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi yang kita minta A, dapatnya B, itu terbaik buat kita. Gitu. Ya, jadi apapun yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Boleh jadi menurut kita baik, namun itu nggak baik. Gitu kan? Boleh jadi menurut kita nggak baik, ternyata itu baik. Nah, di ujung ayat itu, Allah firmankan kepada kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Dan Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Gitu. Ya. Ya, ini kan kan ini luar biasa, yakinlah itu. Ya, benar tuh. Siapa pinter itu yang ya, gitu ya. Ini jadi panduan. Pak Heri. Ya. Jadi setiap persoalan-persoalan kita, arujil Al-Quran itu, oh ternyata dipandu kita sama Al-Quran. Gitu, ya. Jadi jangan pernah seudon sedikit pun kepada Allah SWT.
Allah akan berikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Yakinlah, apalagi kita selalu taat kepada Allah, selalu berbuat baik kepada orang lain, gitu kan? Selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah minta pertolongan kepada yang lain kecuali adalah hanya kepada Allah saja. Yakinlah itu. Ya. Baik, Allah alam. Ya, baik, jazakallah Ustaz. Terjawab. Tafadhol, ikhwan akhwat yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, dipersilakan. Kayaknya nggak jadi pada nanya. Tema juga nggak apa-apa Ustadz ya. Erik, kayaknya nggak jadi pada nanya. Orang ceria semua Ustadznya. Ujian itu kan. Jadi di saat kita gajian itu ujian, di saat nggak gajian juga ujian, sama kan? Iya. Cukup Pak Fauji? Nanya sedih juga boleh, jangan yang sedih lah. Cukup, kalau memang nggak ada yang bertanya. Ustadz Widodonya membawakannya dengan ceria, jadi nggak ada yang sedih semua itu. Baik, saatnya qolilah lah kalau gitu ya. Bukan katiroh ya, qolilah ya. Padahal Pak Eri ditutup aja. Eri? Yes? Dicukupkan saja. Oh, cukupan. Oh, tape. Baik. Tape Ustadz. Khair. Sepertinya kita cukupkan saja Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas untayan hikmahnya yang luar biasa Ustadz. Cukup sangat-sangat menginspirasi dan menimbulkan semangat baru. Sebelum diakhiri, mohon kesediaan Antum untuk menutup dengan doa Ustadz. Iya, baik. Ilakhah, makan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa Ustadz, mohon maaf. Ya, baik. Baik, marilah sama-sama kita hadirkan hati dan roh kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa-doa kita Allah akan kabulkan hajat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum man amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana saghara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fatikillahumma rabbi tataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah sururaha bifaidil imani bik wa jamli tawakkuli alaik wa ahiha bimarifatik wa mitta ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.